Ini adalah soal SPMP tahun 2004 ya, jadi bukan soal yang saya rekayasa sendiri. Jadi, limit X mendekati 3, kemudian di situ ada X min 3 kali akar X plus akar 3 per akar X min akar 3. Nah, sama konsep dasarnya adalah atas 0 bawah 0. Yang nggak 0 gimana? Diamankan dulu. Ya, jadi saya kembalikan ke layar berikutnya dulu. Ini ya, kita kembali ke layar. Angka pertama kita cek dulu mana yang dia nggak 0. Ketika nanti dia nggak 0, ya harus kita substitusikan dulu. Ini kalau kita masukin 0, yang ini kalau kita masukin 0, nah yang ini tidak 0, berarti kita substitusikan. X-nya 3, berarti sama aja akar 3, ditambah akar 3, berarti sama aja 2 akar 3. Maka limit ini bisa saya tulis menjadi lebih sederhana. 2 akar 3 kali X min 3 per akar X min 3. Nah, kenapa? Karena yang ini bisa saya ganti menjadi 2 akar 3. Kita selesaikan dulu. Nah, gimana kalau aljabar ada akarnya, Pak? Kalau di sekolah, yang versi kelas bawah, kita kalikan dulu dengan sekawan. Nanti setelah kita kalikan dengan sekawan, baru kita menggunakan pemfaktoran, kemudian disubstitusikan ketemu. Nah, kalau versi kita, versi saya, pertama, saya tulis dulu ya, 2 akar 3-nya tetap di atas ya. Langkah pertama saya selesaikan akarnya dulu, Mbak. Mas. Ya, teman-teman sekalian. Akarnya ada di mana? Akarnya ada di posisi bawah. Kalau posisi akar di bawah, kita selesaikan di atas. Kalau ini akar, maka angka 3 ini saya sebut dengan tetangga. Ya, di situ akar berapa? Kalau nggak ada angkanya berarti kan akar 2. Ya, bukan 2 akar pangkat 2. Nah, kalau akar pangkat 2 berarti di atas kita tulis 2 titik-titik, AD-nya 2, 1. Sini dimasukin siapa? Dimasukin tetangganya. Tetangganya adalah 3. Berarti kalau nanti posisi akar di bawah, nyelesainya di atas. Kalau posisinya akar di atas, nyelesainya di bawah. Iya. Berarti kalau nanti saya punya akar 3, berarti jadinya gimana? Ya, nah akarnya akar 3. Tapi karena itu akar 2, berarti 2 titik-titik 1. Yang dimasukin di dalam adalah tetangganya. Iya. Oke. Selanjutnya apa? Berarti sekarang tugas kalian adalah nurunin hanya yang mengandung X-nya aja. Ini turunannya atas, di atas, berarti 1. Yang di bawah X juga, karena akarnya udah selesai. Berarti turunannya juga 1. Ya udah, di situ tinggal kalian kalikan aja. Kalau dikalikan berarti 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Berapa jawabannya? Yes, betul. 12. Karena ya, jadi tidak perlu menggunakan pemfaktoran. Jadi pertama kita selesaikan dulu akarnya. Kalau akarnya di atas kita taruh di bawah. Kalau akarnya di bawah kita selesaikan di atas. Selanjutnya apa? Kalau akarnya sudah selesai, maka adik-adik kalian semua tinggal turunkan atas, turunkan bawah. Ingat yang kita turunkan hanya gampang ya. Oke. Kita kembali ke layar soal. Berarti jawabannya yang delta. Betul. Jadi jawabannya 12. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah ini soal UM UPI, ujian mandiri UPI tahun 2029, tahun 2009. Ya, limit mengutati 2 akar 8X min 4 per akar X plus 2 min 2. Sama ini berarti mengandung akar ya. Oke, saya akan kembali ke layar pembahasan. Nah, ini saya sudah salin, maka langkah pertama apa tadi? Kita selesaikan dulu akarnya. Kalau ada yang dimasukin tidak 0 harus ditulis dulu. Ya, ini karena nggak ada, ya langsung kita kerjakan. Saya pisah kayak gini ya, biar gampang. Kita selesaikan yang atas dulu, bawah dulu, bebas. Misalnya saya menyelesaikan yang bawah, yang atas dulu. Berarti ini akar, ini tetangganya ya. Berarti di bawah ya, di bawah berarti 2
tetangganya 4, pangkatnya 1. Berarti sudah selesai nih akar yang di atas. Sekarang akar yang di bawah, ini tetangganya 2. Berarti di atas 2, tetangganya 2, pangkat 1. Berarti selesai itu akar yang di bawah. Terus gitu tinggal menyelesaikan turunannya. Turunannya siapa? Nih, turunannya di atas, 8X turunannya, betul, 8. Berarti taruh di atas, 8. Yang di bawah, X turunannya, tuh, sudah selesai. Tinggal ngitung. Kalau ngitung gimana? Ya gampang aja. Berarti ini 8, coret ya, ini sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 4. Selesai banget, nggak sampai 2 menit ya, hitungannya 1 menit aja nggak ada. Hitungannya detik. Tuh, gampang ya, jadi jawabannya 4. Kembali ke layar soal, jadi jawabannya yang delta. Tuh. Ya, jadi kalau langkah pertama kita selesaikan dulu dengan akarnya, kalau akar di atas kita selesaikan di bawah, kalau akar di bawah selesaikanlah di atas. Setelah akarnya selesai, kita turunin seperti biasa. Ya, nuruninnya seperti biasa aja, atas turunin atas, bawah turunin bawah. Jadi nggak usah susah-susah. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya adalah soal SPMB tahun 2006. Nah, ini juga sama, ini untuk akar ya, limit X mendekati 7, akar X kali X min 7 per akar X min akar 7. Nah, gimana tuh caranya? Oke, saya kembali ke layar pembahasan dulu. Nah, pokoknya kalau yang tidak mendekati 0 kita turun dulu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini 7 kalau kita masukin di sini, itu akar 7. Berarti soalnya bisa kita salin lagi, akar 7, akar X min 7, ini soalnya harus bukan 7 ya, kayaknya akar 7 ya. Di bawah, di sini bukan akar X ya, maaf. X min 7, yang di bawah akar X min akar 7. Nah, soalnya seperti ini. Ya, kalau misalnya. Jadi akar 7-nya kita masukin dulu, kita selesaikan dulu. Nah, jadi, terus gimana caranya? Sama kayak tadi ya, kita bagi dulu, yang akar 7-nya kita tulis di atas dulu, karena dia bawaan dari soal. Kita selesaikan akarnya dulu. Ini akarnya di bawah, berarti kita selesaikan di atas, berarti di atas 2. Akar 7 pangkat 1. Nah, tetangganya, akar 7. Sudah selesai ini akarnya. Yang di atas nggak ada akarnya, ya sudah, nggak usah diselesaikan. Berarti tinggal nurunin atas, turunannya 1. Bawah turunannya 1 juga. Berarti kita tinggal ngalihin. Akar 7 dikali 2 akar 7. Jadi jawabannya betul, 14. Nah, jadi sederhana ya, jadi nggak perlu pakai susah dan nggak perlu pakai lama. Kita kembali ke layar soal, jawabannya adalah yang A. Sederhana ya, jadi langkah pertama pokoknya kita selesaikan dulu akarnya. Akarnya selesai, tinggal diturunin seperti biasa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kelihatannya soalnya susah ya. Ini adalah soal UM Undip. Kelihatannya susah karena akarnya ribet banget tuh. Ribet. Karena ada pangkat 2 dan seterusnya. Nah, aslinya sangat sederhana sebenarnya. Kita kembali ke layar pembahasan. Ini 2X. Ya, kalau saya tulis ulang seperti ini ya. 3 min akar 3X kuadrat plus 2X min 9 per 2X. Nah, nggak usah khawatir. Ini konsep dasarnya tetap sama. Ini adalah bentuk akar. Nah, jadi kita selesaikan dulu akarnya. Di sini berarti tetangga akar, di sini akar. Ingat ya, tetangga itu bisa di depan, bisa di belakang, terserah ya. Jadi boleh di depan, boleh di belakang. Berarti karena di akar posisi di
atas, berarti penyelesaiannya adalah di bawah. Jadi di bawah 2, tetangganya 3, pangkat 1. Berarti sekarang akarnya hilang. Berarti tinggal nurunin, betul banget. Turunannya di atas itu adalah yang ada X-nya aja, berarti ini yang kita turunkan. Ingat, tapi di sini ada min ya, jangan sampai ketinggalan minnya. Berarti min, itu turunannya menjadi 6X plus 2. Yang di bawah turunannya 2. Tuh. Nah, habis itu tinggal ngitung. Hitungnya gimana? Nah, ini X-nya mendekati 0. Masukin aja di sini 0. Berarti di atas ketemunya min 2. Yang di bawah siapa? Kalau dikalikan, betul, 12. Jadi jawabannya adalah min 1/6. Tuh. Jadi tetap konsep turunannya berlaku ya. Jadi kalau ada X-nya kuadrat, pangkat 3, dan seterusnya, tetap nuruninnya seperti biasa. Nah, cuma hati-hati ya, biasanya anak-anak kalian lupa, di sini ada min, nah minnya itu ketinggalan. Jadi nanti jawabannya plus ke bawahnya biasanya. Tuh, ya hati-hati tingkat ketelitiannya, tanda plus minus itu ngaruh banget. Jadi jangan sampai lupa. Kita kembali ke layar soal, jadi jawabannya adalah min 1/6 alias A. Next, soal berikutnya. Nah, ini kelihatannya soalnya levelnya lebih naik lagi, walaupun dia punyanya USM STS. Nah, ada nggak yang kepengen masuk STS? Ini soal tahun 2017. Ya, limit yang menggunakan akar. Nah, nggak usah khawatir, tetap konsep dasarnya adalah kita selesaikan akarnya dulu, baru nanti kita turunkan. Selesaikan akarnya dulu, turunkan. Jangan lupa akarnya, kalau akar di atas selesaiin di bawah, kalau akarnya di bawah selesaiin di atas. Ya, ya, nggak ada masalah. Kalau misalnya bagaimana, misalnya di atas tidak ada akar dan di bawah ada akar, nggak ada masalah. Pokoknya konsepnya kalau ada akar, kalau akar di bawah selesaiin di atas, akar di bawah, akar di atas selesaiin di bawah. Kalau cuma ada salah satu saja nggak ada masalah, nggak harus ada atas dan nggak ada harus di bawah. Itu ya. Oke, kita coba langsung ke layar pembahasan. Nih, sama caranya, nggak usah khawatir teman-teman semuanya. Jadi langkah pertama pokoknya kita selesaikan nanti akarnya dulu, kita selesaikan akar atas di bawah, akar bawah di atas. Nah, nanti baru kita turunkan. Atas turunin di atas, bawah turunin di bawah. Ya, kita selesaikan akarnya dulu, kita selesaikan akarnya di atas. Ini akar, berarti ini yang tetangga. Karena dia di posisi di atas, berarti di bawah ya. Jadinya 2, tetangganya 1, pangkat 1. Nah, terus yang di atas gimana? Sama, berarti ini udah nggak ada akarnya ya. Ini yang bawah berarti ini akar, yang ini yang tetangga. Ingat di sini akarnya berapa? Betul, 3. Berarti di atas jangan lupa 3. Ini pangkatnya 2. Tetangganya 1 tetap ya. Ya, ingat tetangga nggak boleh pakai tanda. Ya, tetangga itu tulis angkanya aja. Kalau angkanya min 2, min 3, min 7, min 8, tetap yang kita tulis angkanya. Oke, selanjutnya apa? Turunin. Yang di atas min X, turunannya otomatis jadi min 1. Yang di bawah, ini ada min nih, hati-hati nih, tulis dulu minnya. Nah, kadang-kadang suka keliru. Nah, baru kita turunin nih, min X, turunannya min 1. Ya, berarti nanti jawabannya apa? Tinggal ngitung. Ini min 1 coret ya sama min 1, berarti nanti masih ada min loh di bawah. Berarti jawabannya adalah min 3/2. Nah, jadi sederhana jawabannya, tidak terlalu panjang, tidak perlu perkalian sekawan dan seterusnya. Jadi nggak ada eh, istilahnya kesulitannya lebih dipersempit, lebih diperkecil lagi karena waktunya hanya 2 menit kurang. Saya kembali ke saya.
Oh ya, berarti jawabannya min 3/2 ya. Jadi jawabannya yang E. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini soal SIMAK UI. Kalau di soal perguruan tinggi negeri, SIMAK UI adalah level derajatnya di atas UM mandiri yang manapun. Jadi dia paling tinggi. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi itu USM ITB, tapi sekarang udah nggak ada lagi. USM ITB sama ITS itu di atasnya UI ya. Tingkat kesulitannya rata-ratanya lebih tinggi di ITB. Nah, gimana kalau soal ini nih? Kelihatannya susah banget nih, gitu kan? Tenang, kita akan coba selesaikan dengan sederhana. Tugas kalian menyelesaikan dulu atas bawah. Di situ yang paling depan itu kita selesaikan dulu tuh, biar bentuknya lebih sederhana, ya. Oke, saya kembali ke layar dulu, layar pembahasan. Jadi yang ini kita selesaikan dulu. Jadi nggak bisa langsung ke bentuk sempurna dulu, karena bentuknya belum sempurna ya. Jadi T mendekati 0, kita samakan penyebutnya berarti T ya, betul ya. Antara T sama akar T berarti siapa? T ya. Berarti ini kalau T ini 1, di sini plus akar T. Betul ya? Nah, yang di belakang tetap. Nah, seperti ini. Nah, baru kita kembalikan ke tadi. Kalau kita substitusikan nggak 0, yang di atas ini kalau kita substitusikan nggak 0 ya. Kalau T-nya 0 berarti yang di atas 1 ya. Berarti soal ini bisa kita ganti menjadi, karena T-nya ini 1, berarti bisa ditulis seperti ini. Nah, sekarang kan baru kelihatan nih bentuknya. Bentuk akar seperti soal yang tadi. Nggak ada bedanya. Maka tadi ya, kita bikin. Kita selesaikan dulu akarnya. Akarnya di atas, ini tetangganya. Berarti penyelesaiannya nanti di bawah 2, 1 pangkat 1. Terus tinggal turunkan. Ya, yang diturunkan yang mana? Nih, atas T berarti 1. Bawah juga T juga 1. Jadi jawabannya 1/2. Selesai. Jadi sederhana, nggak perlu pakai ribet. Ya, jadi langkah pertama, ada beberapa yang harus diselesaikan dulu kadang-kadang, karena bentuk umumnya belum terbentuk. Nah, cara menyelesaikannya juga nggak sulit ribet juga. Kalau sudah bentuk umumnya sudah terlihat, baru dikembalikan ke cara yang seperti biasa. Oke, jadi jawabannya setengah, kita lihat ke layarnya, jadi jawabannya delta. Jadi sekarang teman-teman nggak usah khawatir,